gemparkan dunia. Akhirnya pilot Indonesia siap mengoperasikan jet tempur AV-8B Harriers II. Setelah berbagai spekulasi dan perdebatan panjang, Indonesia akhirnya resmi mengoperasikan jet tempur AV-8B Harrier II. Keputusan ini menandai langkah maju bagi kekuatan udara Indonesia, terutama dalam meningkatkan fleksibilitas operasional TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut. AV-8B Harrier II, yang dikenal sebagai jet tempur dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, V-STOL, memberikan keunggulan strategis bagi Indonesia. Dengan kemampuan ini, jet tempur ini dapat beroperasi dari landasan yang lebih pendek, kapal induk ringan, serta daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pesawat tempur konvensional. Langkah Indonesia dalam mengoperasikan Harrier II bukan hanya soal peningkatan teknologi pertahanan, tetapi juga strategi dalam menghadapi potensi ancaman di kawasan. Dengan adanya jet tempur ini, TNI memiliki fleksibilitas lebih dalam menghadapi berbagai skenario tempur, termasuk operasi amfibi dan serangan udara ke darat yang lebih presisi. Meski Harrier II bukanlah pesawat generasi terbaru, keunggulannya dalam mobilitas dan fleksibilitas menjadikannya aset berharga bagi Indonesia. Pemerintah dikabarkan telah menyiapkan infrastruktur dan pelatihan khusus bagi para pilot dan teknisi untuk memastikan pengoperasian Harrier II berjalan optimal. Dengan masuknya AV-8B Harrier II ke dalam armada tempur, Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat pertahanan udara dan maritim. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan keamanan di kawasan dengan lebih percaya diri. Keputusan untuk mengoperasikan AV-8B Harrier II ini juga didorong oleh kebutuhan strategis Indonesia dalam mempertahankan wilayah perairannya yang luas. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan armada udara yang mampu beroperasi dari berbagai titik, termasuk pangkalan terpencil dan kapal perang. Dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, Harrier II menjadi solusi ideal untuk meningkatkan daya respons cepat dalam berbagai situasi, baik untuk patroli udara, misi serangan, maupun dukungan bagi operasi militer gabungan. Pemerintah Indonesia dikabarkan memperoleh jet tempur ini dari hasil kerjasama dengan negara sahabat, meskipun rincian mengenai jumlah unit yang diakuisisi dan nilai kontraknya belum sepenuhnya dipublikasikan. Namun, yang jelas, kehadiran Harrier II dalam jajaran kekuatan udara TNI menandakan bahwa Indonesia semakin memperkuat kemampuan tempurnya, tidak hanya di udara tetapi juga dalam operasi lintas matra. Pelatihan intensif bagi para pilot dan teknisi telah menjadi fokus utama sebelum pesawat ini mulai dioperasikan secara penuh. Indonesia telah mengirimkan sejumlah pilotnya untuk menjalani pelatihan di luar negeri, termasuk di negara-negara yang telah lama mengoperasikan Harrier II. Selain itu, berbagai simulasi pertempuran dan uji coba telah dilakukan untuk memastikan bahwa pesawat ini dapat digunakan secara efektif dalam berbagai kondisi medan yang ada di Indonesia. Dengan pengoperasian AV-8B Harrier II, Indonesia kini memiliki opsi tambahan dalam menghadapi ancaman di wilayahnya. Pesawat ini dapat digunakan untuk memperkuat pertahanan udara di kawasan perbatasan yang selama ini menjadi titik rawan sengketa. Selain itu, dalam operasi militer gabungan, AV-8B Harrier II dapat berperan sebagai elemen pendukung yang memberikan serangan udara presisi terhadap target musuh di darat maupun di laut. Namun, pengoperasian jet tempur ini juga menimbulkan beberapa tantangan, terutama dalam hal pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang. AV-8B Harrier II bukanlah pesawat baru, sehingga diperlukan kesiapan logistik yang matang agar operasionalnya tetap optimal. Oleh karena itu, Indonesia juga dikabarkan tengah menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan pertahanan untuk memastikan pasokan suku cadang dan perawatan jangka panjang pesawat ini. Keputusan Indonesia mengoperasikan AV-8B Harrier II menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya bergantung pada pesawat tempur konvensional seperti F-16 atau Su-30, tetapi juga mulai mengadopsi strategi baru dalam membangun kekuatan udara yang lebih fleksibel. Dengan kombinasi berbagai jenis jet tempur, Indonesia dapat merancang strategi pertahanan yang lebih dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi global. Kedepan, langkah ini bisa menjadi awal bagi Indonesia untuk mempertimbangkan pengadaan pesawat tempur dengan teknologi serupa, atau bahkan lebih maju. Apakah Harrier II akan menjadi awal dari transformasi besar dalam strategi pertahanan udara Indonesia? Waktu yang akan menjawabnya. Namun yang pasti, dengan tambahan jet tempur ini, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan di langit dan lautan Nusantara. Dengan pengoperasian AV-8B Harrier II, Indonesia kini memasuki era baru dalam strategi pertahanan udara dan maritim. Kemampuan jet tempur ini yang unik, yaitu bisa lepas landas dan mendarat vertikal, V-STOL, memberikan keunggulan taktis yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pesawat tempur konvensional. Salah satu manfaat terbesar dari Harrier II adalah fleksibilitas operasionalnya.
Dengan luasnya wilayah kepulauan Indonesia, tantangan utama dalam pertahanan udara adalah keterbatasan pangkalan udara di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Kehadiran Harrier 2 memungkinkan TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut untuk mengerahkan kekuatan udara tanpa harus bergantung pada pangkalan udara besar, karena pesawat ini bisa beroperasi dari landasan pendek, bahkan dari dek kapal perang. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya untuk memberikan dukungan udara jarak dekat, close air support, bagi pasukan darat dan laut. Dengan persenjataan canggih, termasuk rudal udara ke darat dan bom berpemandu, Harrier dapat digunakan untuk menyerang target musuh dengan presisi tinggi, baik dalam pertempuran di darat maupun di perairan. Dalam konteks pertahanan maritim, AV-8B Harrier 2 dapat berperan sebagai elemen serangan cepat yang mampu menghancurkan kapal musuh atau instalasi militer di pulau-pulau strategis. Ini memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan di perairannya, terutama di wilayah-wilayah yang sering menjadi titik konflik dan klaim sengketa. Keputusan Indonesia untuk mengoperasikan AV-8B Harrier 2 menunjukkan perubahan signifikan dalam doktrin pertahanan nasional. Selama ini, TNI lebih banyak mengandalkan pesawat tempur konvensional yang membutuhkan pangkalan udara besar. Dengan masuknya AV-8B Harrier 2, Indonesia kini memiliki opsi lain dalam menghadapi ancaman, terutama dalam operasi yang melibatkan wilayah kepulauan dan laut lepas. Di tingkat regional, kehadiran AV-8B Harrier 2 juga memperkuat posisi Indonesia di antara negara-negara Asia Tenggara. Tidak banyak negara di kawasan ini yang memiliki jet tempur dengan kemampuan V-STOL, sehingga Indonesia dapat dikatakan memiliki keunggulan tersendiri dalam aspek fleksibilitas operasional. Langkah ini juga bisa menjadi pembuka jalan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan operasional pesawat tempur berbasis kapal induk. Meskipun saat ini Indonesia belum memiliki kapal induk penuh, namun pengoperasian AV-8B Harrier 2 bisa menjadi batu loncatan bagi TNI Angkatan Laut dalam mempersiapkan konsep operasi udara berbasis laut di masa depan. Pengoperasian AV-8B Harrier 2 oleh Indonesia bukan sekadar menambah jumlah armada tempur, tetapi juga menandai perubahan besar dalam strategi pertahanan negara. Dengan kemampuannya yang unik, pesawat ini memberikan fleksibilitas lebih bagi TNI dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Meskipun ada tantangan dalam pemeliharaan dan operasionalnya, jika dikelola dengan baik, AV-8B Harrier 2 bisa menjadi aset berharga bagi pertahanan udara dan maritim Indonesia. Kedepan, ini bisa menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk semakin mengembangkan kekuatan udara berbasis laut dan memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Indonesia kini tidak hanya semakin kuat di udara, tetapi juga semakin siap dalam menghadapi berbagai ancaman di laut dan darat. Dengan kombinasi pesawat tempur konvensional dan AV-8B Harrier 2, Indonesia memperlihatkan komitmennya dalam membangun pertahanan yang lebih modern, fleksibel, dan tangguh. Meskipun AV-8B Harrier 2 bukanlah pesawat terbaru di dunia, pengoperasiannya menunjukkan tekad Indonesia untuk semakin mandiri dalam memperkuat kekuatan pertahanannya. Memiliki pesawat dengan kemampuan V-STOL memberikan nilai strategis yang sangat tinggi, terutama dalam mempertahankan wilayah perairan yang luas dan menjaga stabilitas di kawasan yang penuh dengan ketegangan. Dengan kehadiran AV-8B Harrier 2, Indonesia tidak hanya memperlihatkan kemampuan militer yang canggih tetapi juga kemauan untuk berinvestasi dalam teknologi pertahanan yang fleksibel dan adaptif. Selain itu, pengoperasian AV-8B Harrier 2 juga membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan teknologi pertahanan secara bertahap.